Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 27 November 2024 yang bertepatan pada Pilkada Serentak tahun 2024 dan juga merupakan edisi spesial yang akan kita hadirkan dua narasumber yang akan menemani kita pada hari ini dan akan tayang selama 2 jam ke depan. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ainul Spina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa, pencarian hari kedua 6 korban longsor ditemukan meninggal dunia. Total 10 korban yang dinyatakan hilang tertimbun material tanah longsor di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo telah dievakuasi. Hari kedua akhirnya seluruh korban 10 orang yang dinyatakan hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hari kedua pencarian 6 korban terakhir kembali ditemukan tertimbun material tanah longsor, baru dan kayu. Ke-6 korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit umum untuk dilakukan proses identifikasi. Tim DVI Polda Sumut bersama Sidokes Polres Tanah Karo turun langsung guna proses identifikasi keseluruhan korban. Ke-6 korban keseluruhnya warga Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, yakni Sehat Beru Surbakti 65 tahun, Elia Agustina 50 tahun, Eliza Hilmawa Beru Surbakti Balita 4 tahun, Emma Sari 27 tahun, Pia Beru Surbakti Balita 8 bulan, dan Jihan Selviani 23 tahun. Seluruh korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Karo, Jupri Nadia, mengungkapkan di hari kedua menjelang malam korban ke-10 berhasil dievakuasi. Seluruh korban hilang telah berhasil ditemukan, namun tim gabungan masih akan melakukan pemantauan dalam evakuasi material longsor jika adanya korban lain yang belum terdata. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di saat-saat terakhir kita hendak menghentikan pencarian pada hari ini pukul 18. Akhirnya kita menemukan korban yang terakhir dari 10 orang korban yang kemarin dilaporkan kepada kita. Jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan 6 orang korban lagi. Kita sekarang berfokus untuk membuka akses, tapi tetap memperhatikan kemungkinan adanya korban-korban yang lain yang belum terdata ke kita, dikarenakan daerah kita ini memang daerah wisata dan kita tidak punya data persis siapa yang keluar masuk daerah ini. Jadi ya ini tetap menjadi catatan kita, akan tetap menjadi perhatian kita. Dampak bencana alam tanah longsor sejumlah rumah, penginapan, kendaraan bermotor mengalami kerusakan di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Data sementara sebanyak 3 rumah dan 1 penginapan rata dengan tanah diterjang tanah longsor Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Juga menerjang 1 masjid dan sejumlah rumah lainnya. Material tanah longsor menerjang rumah saat penghuni dan pengunjung berada di dalam rumah dan penginapan. Desa Semangat Gunung merupakan kawasan perbukitan hutan Tahura yang merupakan salah satu kawasan objek wisata air panas Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Selain rumah dan penginapan, 4 kendaraan roda 4 yang sedang terparkir juga mengalami kerusakan cukup parah akibat diterpa material longsor. Kepala Desa Semangat Gunung, Imran Surbakti, mengungkapkan penanganan awal pasca bencana tanah longsor dengan mendirikan posko darurat dan bantuan korban yang selamat dengan menampung sementara di aula salah satu penginapan dan balai atau los Desa Semangat Gunung. Ada masyarakat memang ada posko kita di Jambur Desa Semangat Gunung, dan bantuan sementara ini banyak bantuan dari luar untuk korban dan warga yang berdampak daripada bencana alam ini. Pemirsa, sungai di Belawan meluap merendam 2 kecamatan di Medan. Warga Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia meminta pemerintah tangani banjir yang kerap merendam lingkungan mereka.
Sejumlah warga terlihat melewati banjir yang merendam pemukiman warga di Gang Satria, kawasan Kelambir 5, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia pada Selasa pagi. Luapan air Sungai Belawan ini terjadi pada pagi hari sempat membuat warga panik. Banjir ini merendam 2 kecamatan yang tidak jauh dari aliran Sungai Belawan, seperti Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Helvetia. Ketinggian air mencapai setengah meter ini tidak menghalangi warga untuk beraktivitas seperti biasanya. Salah seorang warga, Rudi Hartono, mengatakan lingkungannya kerap terendam banjir jika intensitas hujan tinggi, ditambah lagi hujan di gunung yang menyebabkan air sungai meluap. Dalam 1 tahun terakhir banjir sudah terjadi 2 kali. Sepertinya luapan sungai, ya, imbasnya kepada kami di sini. Kalau untuk semata kaki ini paling sore udah surut lah. Ya, tergantung juga dari debit air di sungai. Pokoknya ada perbaikan lah untuk kami di sini. Jangan setiap tahun menimpa lingkungan ini gitu. Lingkungan ini untuk kebanjiran terus. Ada perbaikan, ada perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Ribuan rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Binjai, Sumatera Utara sejak dini hari tadi terendam banjir. Petugas terpaksa mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Hujan yang turun dari malam hingga saat ini membuat 3 aliran sungai yang ada di Kota Binjai meluap dan merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Mencirim, Kelurahan Setia, dan Kelurahan Berngam. Di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, ketinggian air mencapai 3 meter. Petugas dari BPBD Kota Binjai terpaksa mengevakuasi warga sejak tadi malam. Petugas mengevakuasi anak-anak dan lansia dengan menggunakan perahu karet dan ditempatkan di tempat penampungan sementara. Menurut Lurah Berngam, Citra mengatakan air mulai naik sekitar pukul 2:30 dini hari dan terus mengalami kenaikan. Hingga saat ini petugas masih terus mengevakuasi warga dari rumah mereka dan membawanya ke tempat yang aman. Akibat banjir yang merendam ribuan rumah warga ini, pelaksanaan pilkada serentak di Kota Binjai menjadi terganggu. Ada sejumlah lokasi yang terendam banjir dan tidak bisa dilaksanakan pencoblosan sesuai jadwal. Namun KPUD Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan pencoblosan di Kota Binjai. Sekitar jam 3 malam, Bang. Setengah 3 ya? Iya. Langsung tinggi, Bang. Langsung tinggi ya? Tinggi tadi. Banyak? Jam 3 tadi. Buat posko atau gimana? Kita sudah ada posko sementara di Masjid Baitur Rahman. Masih betul aman? Iya. Waktu warga di ke sana ya? Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak malam tadi membuat Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dilanda banjir. Puluhan rumah terendam banjir dan warga terpaksa mengungsi akibat tingginya banjir. Lokasi banjir terparah terjadi di Jalan Binjai kilometer 10 Gang Desa Payageli, Kecamatan Sunggal. Akibat banjir yang melanda kawasan ini, 1 tempat pemungutan suara yakni TPS 20 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tidak bisa digunakan sehingga warga yang terdaftar di TPS tersebut terpaksa dipindahkan memilih ke tempat yang lebih aman. Salah seorang warga, Dian, mengaku banjir terjadi sejak malam tadi akibat tingginya curah hujan baik di wilayah Payageli dan di gunung sehingga sungai yang berada di kawasan itu juga ikut meluap. Ia berharap agar banjir cepat surut sehingga warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sementara itu bagi warga yang terdampak banjir, sebagian telah memilih untuk berada di rumah tetangga dan saudara yang tidak terdampak banjir. Mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Deli Serdang, warga dihimbau untuk tetap waspada adanya banjir susulan. Pemirsa, Kabupaten Karo hari ini telah melangsungkan pilkada serentak. Lantas apakah situasi pilkada berjalan lancar di Kabupaten Karo? Dan bagaimana pula saat ini perhitungan suara di sejumlah TPS, baik untuk pemilihan Bupati dan Gubernur? Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan kita Surya Rambe. Surya Rambe, gimana keadaan di sana? Baik, terima kasih. Saat ini kita berada di TPS Desa Guru Kinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, di mana warga di sini merupakan pengungsi dalam program relokasi mandiri dan mereka tersebar di beberapa tempat di Kabanjai maupun di Kecamatan Tiga Panah dan di Kecamatan Kampat. Ya. Walaupun mereka berada jauh dari lokasi TPS di Desa Guru Kinayan ini, namun warga tetap datang berbondong-bondong
dengan swadaya. Jadi kondisi sampai saat ini aman dan kondusif, dan juga saat ini sedang berlangsung perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur Sumut. Demikian. Lantas bagaimana Surya Rambe, apakah keamanan terkendali di sana? Sampai saat ini Baca WA. walaupun terjadi hujan, namun seluruh petugas KPPS telah menyiapkan semua dari tahap logistik maupun persiapan untuk keseluruhan. Tidak ada kendala sama sekali. Baik, terima kasih Surya Rambe atas Bang, laporannya dan selamat kembali beraktivitas. Ya baik pemirsa, terima kasih telah kembali bersama kita di Sumatera Utara hari ini. Tentunya pada edisi Pilkada Serentak 2024 kita akan hadirkan narasumber pertama kita yang pada edisi spesial pada sore hari ini. Yang kita hadirkan bersama kita itu Bapak Benget Silitonga, Komisioner KPU Sumut. Selamat sore Bapak Benget Silitonga. Selamat sore. Baik Pak Benget Silitonga, kita ketahui bahwa Pilkada Serentak sudah dilakukan pada hari ini, pemilihan untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan juga wali kota serta para bupati di daerah masing-masing. Dan kita ketahui bahwa pada hari ini telah terjadi hujan yang cukup deras dan salah satu berita yang kita temui bahwa terjadi beberapa bencana di beberapa daerah seperti di Kabupaten Karo tentunya. Bagaimana persiapan dari pihak KPU untuk mengantisipasi akan adanya terjadi bencana alam tersebut? Ya, pertama ini jangan salah dulu ya, saya bukan KPU ya, bukan lagi anggota KPU, tapi bisa disebut mantan ya, 2013-2023. Nah, memang hari ini kita melihat dan merasakan bersama ya bahwa pilkada diwarnai dengan banjir ya di sejumlah daerah. Saya tadi berkeliling juga di sekitaran wilayah Medan, ada beberapa daerah yang memang nggak pernah dilanda banjir, cukup banyak hari ini wilayah-wilayah yang dilanda banjir. Tentu ini menjadi satu peristiwa yang menjadi berita dalam pelaksanaan pilkada kita di puncaknya hari ini 27 November. Saya belum tahu nanti kita dapat perkembangan dari KPU dan dari Bawaslu apakah banjir ini di sejumlah daerah wilayah yang tentu akan mengganggu atau menghalangi pemilih datang ke TPS, bahkan juga mungkin menghalangi proses pemungutan suara di TPS yang daerah-daerahnya mengalami kebanjiran. Nanti baik Pak Benget, sebelumnya apakah sebenarnya KPU dari pantauan Bapak sudah menyiapkan antisipasi akan terjadinya seperti bencana-bencana atau kejadian lain saat akan ada pemilihan tentunya di hari yang pemilihan tersebut, Pak Benget? Ya, saya nggak tahu ini KPU ya, KPU mestinya menjawab. KPU mestinya memang sudah menyiapkan ada mitigasi ya, atau kebijakan menghadapi bencana banjir. Karena di dalam peraturan di Undang-Undang Pemilihan dan di Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan suara juga sudah diatur jika ada gangguan keamanan atau bencana yang terjadi saat pelaksanaan tahapan pemilihan yang mengganggu sebagian atau seluruh tahapan pemilihan. Dalam kaitan ini kan sekarang hari ini pemungutan suara atau penghitungan suara, maka KPU itu bisa saja melaksanakan atau menetapkan penundaan pemilihan di wilayah-wilayah yang benar-benar terganggu atau tidak dapat dilaksanakan proses pemungutan suaranya. Itu di pasal 73, pasal 74 PKPU nomor 17 tahun 2024. Tapi kita kan belum tahu ini sejumlah berita informasi rekapan dari hasil pemantauan KPU, apakah ada daerah-daerah yang memang harus ditetapkan penundaannya pilkadanya, pemungutan suaranya. Nanti kita mungkin masih menunggu itu, tapi yang jelas dari pandangan mata kita kan ada sejumlah daerah, tadi saya melihat bahkan ada satu TPS yang sama sekali nggak ada aktivitasnya. Tidak ada aktivitasnya, tidak bisa berlangsung pemungutan suaranya karena memang tergenang seluruhnya. Oke, baik Pak Benget, diketahui juga terdapat cuaca yang ekstrim, banjir dan juga longsor. Apakah menurut Bapak animo masyarakat akan berkurang untuk datang sendiri ke TPS untuk melakukan pemilihan pada hari ini tentunya Pak Benget? Ya bisa berdampak ke sana ya. Saya sendiri tadi mencoblos di TPS saya, itu tidak daerah banjir, tapi karena hujan lebat
itu saya datang di pukul 10 lewat ya, pukul 10 itu jumlah pemilih masih 100-an. Dari jumlah DPT yang tercatat di situ hampir 400 lebih pemilih. Jadi saya kira ini kondisi bencana banjir yang kita alami hari ini bukan saja di Sumatera Utara tampaknya, tapi di sejumlah daerah di Indonesia mungkin akan mempengaruhi partisipasi lah, kehadiran pemilih di TPS. Tapi ini juga nanti kita akan lihat data lengkapnya dari data KPU. Baik Pak Benget, apakah ada rencana pemilihan ulang ketika terjadi bencana seperti ini? Ya, saya sudah jelasin tadi bahwa di dalam peraturan KPU ya, di Undang-Undang Pemilihan dan di peraturan KPU yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan ini ada disiapkan mitigasinya, mitigasi bencana. Jadi jika ada gangguan keamanan atau bencana yang mengakibatkan terjadinya halangan sehingga sebagian atau seluruhnya tahapan pemilihan itu tidak bisa berlangsung, dalam hal ini pemungutan suaranya, maka KPU bisa menunda pelaksanaan tahapan yang tidak bisa dilaksanakan itu, dalam hal ini pemungutan suara dan penghitungan suara, dan dapat melaksanakannya kemudian 10 hari kemudian ya, 10 hari kemudian. Nah, masalahnya ini kan kita belum dapat datanya ini dari KPU, pengumuman resmi dari KPU dan Bawaslu untuk menetapkan itu, karena untuk menetapkan itu tentu prosedurnya ada di KPU ya, yang menjadi penyelenggara pemilihan. Mereka harus mendapatkan informasi dari PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu. Ya baik Pak Benget, terima kasih atas informasinya pada kali ini tentunya. Kita akan sampaikan lagi informasi selanjutnya setelah berita yang satu ini. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga memusnahkan surat suara Pilkada Kota Sibolga yang rusak dan salah cetak. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dibakar di depan gudang penyimpanan logistik milik KPU Kota Sibolga di Jalan Buhari Koto. Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution, mengatakan pemusnahan surat suara Pilkada Kota Sibolga yang mengalami kerusakan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi asumsi masyarakat terhadap KPU serta mengantisipasi penyelewengan surat suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga. Berdasarkan jumlah surat suara yang rusak dan dimusnahkan oleh KPU Kota Sibolga tersebut, ratusan lembar terdiri dari surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga, serta surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Akan ada di pemusnahan surat suara setelah dilakukan pelepasan distribusi logistik ini. Supaya jangan ada asumsi dari masyarakat bahwa ada surat suara yang berlebih itu digunakan lagi. Jadi jumlahnya sedikitnya sebenarnya. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memusnahkan ratusan lembar surat suara yang dinyatakan rusak pada Pilkada serentak 2024. Pemusnahan surat suara tersebut melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Toba yang berlangsung di halaman Sekretariat KPU Toba, Jalan Tarutung, Kilometer 2, Balige, Kabupaten Toba pada hari ini. Ketua KPUD Toba, Sugar Fernando Sibarani, mengatakan surat suara yang dimusnahkan hari ini merupakan surat suara yang rusak dan bukan surat suara lebih. Surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar yang terdiri dari 1.566 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dan sebanyak 929 lembar surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba. Tujuan pemusnahan surat suara itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan surat suara di Pilkada serentak hari ini. Selain itu, sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KPUD Toba berharap pemungutan suara berlangsung berjalan aman, tertib, dan lancar. Sugar menambahkan pemusnahan surat suara ini untuk menghindari manipulasi surat suara dan menghindari duplikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Suara pemilihan gubernur itu ada sejumlah 1566 lembar, kemudian untuk surat suara pemilihan bupati itu ada 929 lembar. Tentu setelah kita lakukan proses-proses mulai dari sortir, kemudian lipat, dan kemudian terakhir pengepakan, tentu atas dasar itu kita melakukan proses pemusnahan terhadap surat suara tersebut. Karena itu juga merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU, sekaligus juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan terhadap surat suara tersebut.
KPU Kota Tebing Tinggi bersama dengan Forkopimda Kota dan Bawaslu Kota melaksanakan pemusnahan kelebihan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Emil Sofyan di sela kegiatan pemusnahan kelebihan surat suara tersebut. KPU melaksanakan pleno untuk penetapan pemusnahan surat suara tersebut disaksikan Forkopimda dan Bawaslu Kota. Jumlah surat suara yang dimusnahkan 365 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan surat suara wali kota dan wakil wali kota sebanyak 551 lembar. Pemusnahan surat suara ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan surat suara oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Bawaslu selaku lembaga pengawas pilkada di Kota Tebing Tinggi. Tadi kita sudah memusnahkan suara-suara yang tidak terpakai, berjumlah kurang lebih 921 lembar surat suara Pilgub dan suara-suara Pilwako, dan sudah sama-sama dimusnahkan, dibakar. Pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menggunakan hak suaranya di TPS 15 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan, Selayang. Usai menggunakan hak suaranya, dirinya langsung meninjau lokasi banjir di Kota Medan. Bobi datang bersama istri dan kedua anaknya ke TPS 15 siang tadi. Selain istrinya Kahiyang Ayu, Ibu Bobi juga ikut memberikan hak suaranya di TPS 15. 474 warga terdata dan memiliki C6 sebanyak 372. Usai menggunakan hak pilihnya, Bobi akan meninjau langsung lokasi banjir di beberapa titik Kota Medan. Pencoblosan udah nyoblos, sudah menggunakan hak suara. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi hari ini hujan, saya berharap kemudian selain sebagai paslon, kuasa mengharap warga Kota Medan. Aduh, siapa itu? TV-nya siapa ya? Bisa datang ke TPS, walaupun Anda tahu ada beberapa titik ada genangan, ada banjir. Mudah-mudahan bisa tetap menggunakan hak suaranya. Baik pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara pagi tadi memberikan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Asam Kumbang. Bagaimana saat ini perhitungan suara di TPS tersebut? Kita akan terhubung dengan kontributor kita, Reski Herdana. Selamat sore Reski, bisa disampaikan apakah perhitungan surat suara di sana dilakukan dan diperoleh dengan baik? Baik, Ainun dan Rafiq, dapat saya sampaikan bahwa untuk hasil dari penghitungan surat suara ini belum bisa ditentukan karena masih dalam proses penghitungan suara. Namun dapat saya sampaikan juga bahwa perhitungan ini juga akan dilakukan secepatnya, namun jika tidak ada kendala yang berarti. Sebelumnya juga betul pada pagi tadi Bobi bersama istrinya dan kedua anaknya datang ke TPS 15 untuk mengeluarkan hak suaranya. Bobi datang selain bersama istri dan anaknya, datang juga bersama ibu dan saudaranya. Dan selesai menggunakan hak suaranya, Bobi bertemu seluruh masyarakat di Kota Medan untuk datang ke TPS agar bisa mencoblos begitu. Dan untuk warga yang terdampak banjir juga Bobi berpesan agar segera untuk mengeluarkan hak suaranya dan tetap lebih semangat karena di Kota Medan sendiri masih di beberapa titik di Kota Medan sendiri masih tergenang banjir seperti itu. Baik Reski, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baik, kita lanjutkan tentunya dialog bersama Pak Benget Silatonga yang sudah berhadir bersama kita pada sore hari ini. Tentunya Pak Benget Silatonga meninjau dari laporan dari para reporter kita pada hari ini yang datang langsung ke TPS tempat pemilihan calon gubernur sendiri. Bagaimana menurut Bapak untuk TPS yang dilakukan tempat pemilihan langsung calon gubernur, apakah persentase akan memihak kepada calon gubernur yang tentunya memilih di daerah tersebut, Bapak? Ya, kita belum tahu ya apakah memang para calon gubernur yang memilih di TPS yang bersangkutan yang ditetapkan KPU akan mendapat suara lebih banyak di tempat TPS-nya. Tapi lajimnya di beberapa pemilu atau pilkada sebelumnya memang seperti itu. Tapi kali ini kita juga nanti menunggu hasil penghitungan yang masih berlangsung ya di beberapa TPS. Tadi di perjalanan juga saya lihat
TPS, petugas-petugas masih melakukan proses penghitungan. Mungkin setelah mereka istirahat kan, pemungutan suara selesai pukul 13, biasanya kan para petugas istirahat dulu, mungkin setengah jam atau lebih, setelah itu melakukan proses penghitungan. Dan mungkin itu yang sekarang masih sedang berlangsung dan ditunggu-tunggu oleh para pasangan calon dan tim pemenangan ya di berbagai tempat, karena ini kan pilkada serentak pertama di seluruh Indonesia. Jadi memang nuansa dan suasananya pasti akan berbeda karena seluruh daerah itu memang menyelenggarakan pilkada dan seluruh pasangan calon bersamaan menunggu hasil yang dihasilkan dari sejumlah TPS dan nanti proses penghitungannya di tingkat rekapitulasi. Baik Bapak, untuk perhitungan cepat biasanya rilis berapa jam setelah pemilihan? Nah, diatur di PKPU ya, di PKPU itu diatur tentang partisipasi masyarakat. Memang hitung cepat quick count itu dimungkinkan dilaksanakan, tapi oleh lembaga-lembaga memang yang terakreditasi di KPU ya, artinya sebelumnya sudah mendaftar di KPU dan mendapatkan akreditasi atau legitimasi lah dari KPU. Nah, itu nanti bisa dilakukan setelah 2 jam ya, paling cepat diatur di sana 2 jam setelah proses pemungutan suara selesai. Jadi kalau kita hitung di wilayah Indonesia Barat 2 jam setelah pemungutan suara selesai di Indonesia Barat, hitungannya Indonesia Barat. Berarti kalau kita pukul 13 mungkin paling cepat sekitar pukul 15 ya, 15 mungkin itu baru akan ada hasil yang bisa dipublikasikan oleh lembaga-lembaga quick count ya, hitung cepat yang sebelumnya sekali lagi telah mendaftar ke KPU. Hanya itu yang boleh mengumumkan hasilnya nanti kepada publik ya. Baik Bapak, kelebihan dan kekurangan surat suara atau surat suara yang rusak itu harus dimusnahkan. Ya. Apa sih Pak tujuan dari pemusnahan surat suara tersebut? Ya, ini adalah satu praktek yang sudah lazim dari pemilu ke pemiluan sebelumnya. Jadi memang 1 hari sebelum proses pemungutan suara, berarti tanggal 26 kemarin, itu KPU menyelenggarakan pemusnahan surat suara yang lebih ya, atau yang rusak juga, yang banyak itu ditemukan kemarin, supaya tujuannya adalah satu, menunjukkan akuntabilitas ya, transparansi KPU bahwa surat suara yang rusak tersebut itu memang tidak digunakan atau tidak disalahgunakan atau menghindari persepsi negatif dari banyak kalangan. Yang ketiga tentu saja juga untuk menunjukkan akuntabilitas kepada publik bahwa proses penghitungan suara itu menggunakan surat suara yang benar-benar sudah berdasarkan sortir ya, yang benar-benar sudah bagus, kualitasnya bagus, dan itu telah sampai ke TPS. Jadi memang prosesnya itu harus dimusnahkan karena surat suara untuk pemungutan suara ulang jika dilakukan itu juga sudah dialokasikan sejumlah 2.000 surat suara. Itu sudah dicadangkan dan diketahui oleh Bawaslu. Jadi surat suara di luar itu memang harus dimusnahkan karena sekali lagi surat suara yang seperti ini kalau tidak dimusnahkan, karena ini kan surat suara dokumen rahasia, sebelum digunakan di TPS bisa memunculkan tafsir, anasir atau syakwa sangka bagi publik dan bagi peserta, bagi juga saksi-saksi. Makanya itu proses pemusnahannya melibatkan semua pihak, dilakukan secara tepat. Tadi sudah menyinggung tentang akan ada pemilihan ulang tentunya apabila terjadi sesuatu. Ini idealnya pada pemilihan ulang yang akan dilakukan apabila terjadi bencana ataupun hal yang tidak diinginkan. Itu idealnya berapa lama setelah pemilihan yang telah terjadi pada hari ini tentunya? Ya, di aturan KPU diatur 10 hari ya. Dari paling lama dilaksanakan 10 hari setelah hari ini pemungutan suara. Sekali lagi adalah karena disebabkan adanya gangguan ya, gangguan, bencana dan ketentuan lain yang mengakibatkan tidak terlaksananya tahapan pemilihan tersebut. Dalam hal ini kan tahapan yang tinggal kita sisakan adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, kalau itu tidak bisa dilaksanakan di TPS, di tingkat desa atau kecamatan atau bahkan kabupaten, tentu nanti KPU harus melakukan rekapitulasi berdasarkan laporan yang datang dari bawah. Kan laporan-laporan badan ad hoc penyelenggara dari bawah ini yang menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan nanti pemungutan suara susulan atau lanjutan. Sedangkan yang ulang itu biasanya karena ada pelanggaran. Pemungutan suara ulang itu kan artinya sudah dilaksanakan pemungutan suaranya, tapi karena ada pelanggaran, ada kesalahan prosedur,
yang ditemukan oleh saksi atau pengawas pemilu ya yang kemudian direkomendasikan itu mengakibatkan, atau ada pemilih yang menggunakan surat suaranya lebih dari 1 kali ditemukan benar terbukti. Nah itu kan nggak boleh. Maka kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu juga dimungkinkan proses pemungutan suara ulang namanya. Karena kenapa ulang? Karena sebelumnya sudah dilaksanakan. Tapi kalau yang susulan dan lanjutan itu kan belum. Maka dia susulan dilaksanakan, artinya disusulkan pelaksanaannya karena tadi bencana. Tapi kalau yang ulang itu biasanya karena ada kesalahan-kesalahan prosedural, ada pelanggaran terhadap prosedur, ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, kemudian ada KPPS yang melaksanakan proses pemungutan suara tidak sebagaimana mestinya. Baik Pak Benget, atas informasinya kita akan masih sambungkan lagi tentang informasi menarik tentang pilkada bersama Pak Benget Silitonga yang merupakan mantan komisioner KPU. Tentunya setelah berita yang satu ini. Ya baik pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara telah melakukan berbagai terobosan dan pegelaran guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Sumut 2024. Berbagai kegiatan seperti pawai hingga fun run atau olahraga lari bersama digelar guna sosialisasi partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Sumut tahun ini meningkat. Berbagai strategi sosialisasi digelar guna menambah kesadaran masyarakat pentingnya melakukan pencoblosan di hari pemilihan. Pada hari ini seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada kali ini penting untuk mengetahui seberapa pedulinya masyarakat dalam kelangsungan demokrasi dan politik di negeri ini. Komisioner KPU Sumatera Utara, Robi Effendi Hutagalung mengatakan tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada akan menjadi tolak ukur serangkaian upaya sosialisasi yang selama ini telah dilakukan KPU provinsi dan kabupaten kota sebagai penyelenggara. Jadi sebagai warga negara Indonesia, mari kita lakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi berlangsung 5 tahun sekali. Mari kita sisihkan pikiran, waktu, tenaga, hadir di TPS tanggal 27 November dan kita sudah menentukan pilihan kita di bilik suara masing-masing. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan daftar pemilih, tetap yakni 10 juta lebih akan menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi pemilihan yang sangat tinggi. Hujan mengguyur di Kota Medan sejak kemarin malam membuat lokasi tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024 hari ini dikepung banjir sehingga proses waktu pencoblosan tertunda. Tempat pemungutan suara TPS 46 di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai dikepung banjir akibat sungai meluap sehingga petugas KPPS tetap bersiaga menunggu surutnya air. Kondisi TPS berada di tengah pemukiman dikepung banjir ini terjadi sejak subuh pagi. Tadi meski logistik Pilkada 2024 telah didistribusikan dari kantor kelurahan. Melihat kondisi banjir, air yang tidak kunjung surut sehingga petugas KPPS menempatkan logistik Pilkada 2024 termasuk surat suara di tempat yang aman. Saat ini saya berada di lokasi salah satu TPS di Kota Medan, yang mana lokasi ini salah satu tempat di mana tempat warga Kelurahan Binjai ini untuk menentukan hak suaranya. Terlihat di belakang saya ini sejumlah anggota KPPS dan juga warga sedang menanti surutnya air yang berasal dari mulutnya air Sungai Deli. Jadi untuk itu warga berharap agar suasana banjir di daerah kawasan tidak jauh dari sungai ini segera surut agar dapat pelaksanaan hak suaranya dapat terlaksana dengan baik. Ketua KPPS 46 Rahmat Iwantoni mengatakan logistik Pilkada 2024 telah diterima dari PPS Kantor Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sejak pagi subuh tadi dalam kondisi cuaca hujan. Melihat kondisi air mulai surut, masuk ke pemukiman penduduk termasuk lokasi tempat pemungutan suara bersama petugas KPPS lainnya, berkoordinasi kepada petugas PPS Kelurahan dan waktu pencoblosan dilaksana penundaan. Hari ini suasana banjir kayak gini.
Kami ikuti arahan dari PPS lah. Per 6 jam katanya kalau belum surut ya dilanjutkan pencoblosan dan penghitungan suara dilanjutkan besok. Warga berharap kondisi banjir dapat surut sebelum habis waktu pencoblosan sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar dan baik di Kota Medan. Baik pemirsa, petugas BPBD Sunggal siagakan perahu karet untuk aktivitas warga di Komplek D Flamboyan Tanjung Selamat Medan mengantisipasi luapan sungai yang merendam pemukiman warga Tanjung Selamat kemarin. Perahu karet BPBD Sunggal disiagakan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Banjir dari luapan sungai ini merendam pemukiman warga dan akses jalan Komplek De Flamboyan Tanjung Selamat. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan perahu karet dibantu petugas BPBD. Ketinggian air mencapai 20 km hingga 2 meter. Petugas KPPS Nindya Panjaitan mengungkapkan untuk tidak mengungsi dan bertahan di atap rumah. Ia pun nekat menerobos banjir demi melaksanakan tugas negara yang disandaknya, yakni sebagai petugas KPPS. Oh, kalau saya di atap rumah. Aman semua? Aman. Barang-barang? Barang-barang aman juga. Mau KPPS sih. Banyak, banyak. Nggak ada PPS-nya. Ganggu sih bang, kan susah ini ya, belum surut-surut juga. Koordinator BPBD Sunggal Hasilohan Munte menjelaskan warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing dan tidak mengungsi. Selain memberikan logistik makanan, petugas BPBD juga membantu warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi optimis memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 ini. Hal ini diutarakannya usai pencoblosan di tempat pemungutan suara yang tak jauh dari lokasi kediamannya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 yang juga pertahanan Edi Rahmayadi melakukan pencoblosan Pilkada 2024 di tempat pemungutan suara nomor 44 di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkal Mansur, Kecamatan Medan Johor. Pencoblosan didampingi orang tua yakni ibunya serta istri, anak dan menantunya. Calon Gubernur Sumatera Utara pertahanan ini melakukan pencoblosan sekitar pukul 9 pagi tadi. Usai melakukan pencoblosan, dirinya menegaskan sikap optimisnya akan memenangkan pertarungan kontestasi Pilkada Sumut kali ini dan kembali memimpin Sumut untuk 5 tahun ke depan. Edi juga menyebut bahwa dirinya beserta tim pemenangan akan memantau hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei. Dirinya menuturkan tidak akan menjadikan hasil hitung cepat sebagai tolak ukur dan menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Sumatera Utara 2025-2030 apabila Allah berkehendak. 1% pun yang penting menang. Baik pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi pagi tadi sudah menyalurkan hak suaranya. Lantas bagaimana saat ini situasi di TPS lokasi tempat Edi Rahmayadi memberikan hak suaranya? Kita akan terhubung dengan kontributor kita yaitu Agung. Agung, selamat sore. Selamat sore. Ya baik Agung, bisa Anda sampaikan saat ini kegiatan apa yang ada di TPS lokasi Cagup nomor urut 2 memberi hak suaranya? Ya baik, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 yang juga petahana Edi Rahmayadi telah melaksanakan hak pilihnya di tempat pemilihan suara nomor 44 yang terletak di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 9 pagi tadi. Edi melakukan pencoblosan dengan didampingi oleh keluarganya yakni istri, ibu, anak, serta menantunya. Usai melakukan pencoblosan, dirinya langsung menuju posko pemenangannya di kawasan Jalan Sudirman, Kota Medan untuk memantau perolehan hasil hitung cepat atau quick count sementara. Namun demikian, dalam sesi wawancara usai dirinya melakukan pencoblosan, Edi menegaskan tak akan berpatokan pada perolehan hasil hitung cepat atau quick count, namun akan tetap menunggu hasil real count atau penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Kabar terbaru yang dapat diperoleh juga calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi berhasil unggul di TPS tempatnya mencoblos pagi tadi dengan perolehan suara 165. Sementara di rumah pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Hasan, tempat saya berdiri saat ini, tidak ada kegiatan yang berarti, hanya saja beberapa relawan dan tim pemenangan sedang melakukan nonton bareng hasil hitung cepat atau quick count yang digelar oleh beberapa lembaga survei. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik Agung, terima kasih atas laporannya. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.
Ya baik, kita kembali lagi bersama dialog kita bersama Pak Benget Silotonga. Tentunya Pak Benget Silotonga melihat partisipasi masyarakat tentunya datang ke TPS yang dimana calon gubernur melakukan pemilihan langsung. Apakah ada persiapan dari para KPPS biasanya untuk menangani animo masyarakat di tempat TPS dilakukan pencoblosan langsung oleh gubernur ataupun wakil gubernur secara langsung, Bapak? Ya biasanya memang KPPS yang bertugas di TPS-TPS para pasangan calon memberikan suaranya itu sudah pasti mengetahui bahwa TPS-nya akan menjadi tempat para pasangan calon memberikan suaranya, dan mereka pasti akan bersiap lebih baik ya kan, karena akan datang pasangan calon peserta pemilu. Tapi saya kira tidak ada hal yang khusus ya, mereka akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya juga, karena standar petugas KPPS itu kan sudah ada, SOP bekerjanya juga sudah ada. Nah mungkin seperti tadi ya, orang lebih ramai karena ada tim pemenangan juga yang menyertai para pasangan calon, baik nomor 1 maupun nomor 2 tadi, dan itu sesuatu yang wajar saja. Tapi saya kira petugas KPPS sudah punya standar pelayanan dan SOP dalam menerapkan protokol ya, cara memberikan suara di sana. Jadi tidak ada yang istimewa, ada pelayanan istimewa juga tidak ada saya kira, karena pemilih itu kan pada prinsipnya one man, one vote, one value ya. Jadi satu orang punya hak satu suara dan nilainya sama. Pasangan calon atau warga biasa sebenarnya sama. Mungkin kehadirannya saja yang tadi ya disambut oleh para orang-orang di sekitarnya dengan begitu banyak ya, dan media juga mungkin meliput. Tetapi saya kira prosedur di TPS itu berlangsung pasti dengan standar yang sudah diatur oleh KPU. Jadi itu berlaku sama untuk seluruh pemilih. Yang berlaku khusus adalah kalau mereka memang disabilitas ya, pemilih-pemilih khusus yang perlu pelayanan khusus, misalnya mengalami disabilitas fisik, tangan atau kaki, itu biasanya butuh bantuan pendampingan secara khusus dari petugas-petugas kita di sana, karena mereka membutuhkan layanan khusus. Ya. Baik Pak Benget Silotonga, untuk petugas KPPS melihat begitu semangatnya mereka untuk menempuh seperti cuaca hujan pada hari ini ataupun animo masyarakat, apakah berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk yang datang ke TPS melakukan pemilihan secara langsung? Ya kita belum tahu ya data resminya nanti, tapi sepanjang yang saya lihat tadi di sejumlah tempat saya bisa berkeliling, memang animo itu, partisipasi itu agak menurun ya, agak kecil dari banding pemilihan sebelumnya. Apalagi ini kan target yang diberikan oleh KPU dan pemerintah 80% kalau nggak salah saya, oleh Wakil Menteri Dalam Negeri 80% target pilkada kita. Dan itu kan suatu target yang cukup tinggi. Namun pada hari ini justru ada situasi yang sama-sama tidak kita harapkan ya, tidak juga inginkan, ada banjir, sebuah bencana yang menurut saya pasti akan mempengaruhi kehadiran, karena namanya pemilih ya rumahnya sedang kebanjiran pasti akan mengutamakan ya urusan-urusan yang perlu dilakukan untuk propertinya, menyelamatkan barangnya, dan ini mungkin nanti yang mesti kita lihat data resminya. Dan mudah-mudahan di tempat lain yang tidak mengalami bencana banjir itu bisa tingkat partisipasinya juga tinggi untuk mencapai target tadi, karena target nasional kan 80%. Sementara di 2020 itu capaiannya 71,5% itu di masa Covid. Itu luar biasa. Nah, ini bencananya Covid dulu, ini bencananya banjir. Kita nggak tahu juga ini. Nanti tingkat partisipasi apakah mencapai target nasional 80% atau bahkan lebih rendah dari pilkada di masa Covid yang 71,5% itu rata-rata nasional. Nanti kita akan lihat data lengkapnya setelah proses penghitungan ini selesai. Baik Bapak, keyakinan KPU untuk peningkatan partisipasi mencapai 80% ini kira-kira sudah diprediksikan KPU atau menurut keyakinan masyarakat? Ya tentu KPU, pemerintah membuat target itu kan ada indikator-indikator ya, karena mungkin di pemilu 2024 kemarin kita cukup tinggi juga targetnya di angka 70-an ke 80%, dan mengacu kepada pilkada di masa Covid. Nah, bayangin masa Covid kita mencapai 71% ya. Mungkin ini dasarnya pemerintah mengasumsikan
memperkirakan dan KPU hari ini kan pilkadanya normal ini, udah COVID-nya selesai sehingga targetnya 80%. Tapi kita nggak tahu ternyata ada banjir, ada bencana banjir yang mengganggu proses pemungutan suara dan mengganggu pemilih, terhalang ke TPS. Nanti apakah ini mempengaruhi? Tentu nanti kita masih menunggu. Yang kita lihat tadi secara visual memang di sejumlah TPS yang kita lalui ada tidak begitu rame lah, tidak begitu rame pemilih yang datang ke TPS karena suasananya juga hujan masih terus lebat melanda kota Medan yang sekitarnya. Baik, dan juga pemirsa, tentunya kita berharap partisipasi masyarakat untuk memilih pada tahun ini ya. Tentunya 10 juta pemilih dari Sumatera Utara akan partisipasi sangat tinggi di atas 80% tentunya Pak Bengen dan juga pemirsa. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya, yaitu pemirsa, untuk menciptakan pemilu damai, Polres Padang Lawas bersama unsur Forkopimda dan ribuan masyarakat serta para alim ulama dari berbagai pesantren melaksanakan doa bersama. Doa bersama dilaksanakan di halaman Mapolres yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Haji Ismail Nasution. Ribuan masyarakat memadati halaman Mapolres Padang Lawas untuk melaksanakan doa bersama dengan para alim ulama serta unsur Forkopimda. Doa bersama yang bertujuan agar terciptanya kondisi yang kondusif saat pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Palas dan dijauhkan dari mara bahaya banjir dan tanah longsor. Kapolres Palas AKBP Diari Astetika mengatakan doa bersama ini dihadiri para pemimpin pondok pesantren dan juga memberikan bansos serta santunan kepada anak yatim. Kapolres Palas AKBP Diari Astetika menghimbau ke seluruh masyarakat Palas agar tidak terpancing informasi hoaks dan bisa menciptakan keamanan Kamtipmas sehingga tercipta pemilu yang aman, nyaman, dan damai untuk kebaikan dan kemajuan Padang Lawas. Serta TNI, alim ulama, tokoh masyarakat, dan warga dari seluruh desa se-Kabupaten Padang Lawas melaksanakan doa bersama. Ajaran pelaksanaan tugas kepolisian dalam hal pengamanan, pendistribusian logistik, hingga penghitungan suara mulai dari TPS, PPK, dan KPU. Forkopimda Kabupaten Karo, KPUD, dan Bawaslu serta tokoh lintas agama melakukan doa bersama untuk pilkada damai dan korban bencana alam. Malam menjelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan doa bersama di Rumah Dinas Bupati Karo. Dihadiri Bupati Karo, Kapolres Tanah Karo, Dandim 0205 Tanah Karo, Komisioner KPUD beserta Kebawaslu Karo. Sejumlah OPD Kabupaten Karo dan tokoh lintas agama untuk memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan dan kesejahteraan. Pilkada bukanlah ajang yang tanpa tantangan, maka perlu ikhtiar dan doa demi terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, nyaman, dan damai, agar tidak ada konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terciptanya kedamaian pilkada dan tetap terjaga persatuan dan kesatuan dengan kerukunan antar seluruh elemen masyarakat. Doa bersama ini juga untuk para korban yang meninggal dunia dampak bencana alam tanah longsor dan banjir bandang. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto mengajak semua pihak menyatukan tekad agar pilkada berjalan lancar tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban. Agar pilkada dapat berjalan dengan baik, dengan doa dan kerjasama semua pihak dapat mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto menghimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan seluruh paslon beserta tim pemenangan untuk saling menghargai, menjaga kondusivitas dengan siap menang dan siap kalah. Kita menjaga perdamaian, persaudaraan, karena istilahnya masih saudara, jangan kita berkelahi karena pilihan yang berbeda. Ya. Kita untuk berdoa saja agar adem suasananya, damai, karena kita juga sekarang dalam suasana berduka, karena di Tanah Karo berapa kali sudah terjadi bencana tanah longsor dan juga banjir yang juga memakan korban. Kita doakan saudara kita yang terkena bencana agar diberi kekuatan. Baik pemirsa, partisipasi pemilih sangat menentukan pemenangan di Pilkada Serentak tahun 2024 sehingga diperlukan warga tidak golput pada hari pencoblosan.
Selamat tahapan Pilkada 2024, peserta pemilu termasuk tim pemenangan bersama partai politik mengusung kerap melakukan pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas di tengah masyarakat. Semua itu dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi mereka, pembangunan yang mau harus dikerjakan demi kemajuan daerah nantinya. Respon masyarakat utamanya para pemilih yang termuat di dalam daftar pemilih tetap akan menunjukkan partisipasinya dengan mendatangi tempat pemungutan suara sebagaimana ditentukan besok. Hal itu juga sebagai bentuk mengantarkan kesadaran bersama dalam penentuan pemenangan dan atau pemimpin adalah berada di tangan rakyat secara langsung. Agusman Harefa, warga kota Gunung Sitoli mengatakan, bagi pemimpin yang akan terpilih di pilkada harus mewujudkan program pembangunan berbagai sektor terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan ekonomi hingga layanan publik pemerintah yang menjangkau seluruh masyarakat. Kedua paslon apakah 01 atau 02 betul-betul menyadari bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah warga kota Gunung Sitoli. Ya, yang harus dibangun di kemudian hari setelah menang dan sesuai dengan janji-janji pada kampanye berusaha untuk mewujudkan hal tersebut pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi warga kota Gunung Sitoli. Penyelenggaraan pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kota Gunung Sitoli telah menyesuaikan dengan rencana, sementara pengawasan maksimal dilakukan termasuk melibatkan masyarakat dan saksi masing-masing paslon. Maksud kami tepat pukul 7 waktu setempat seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS membuka dan menerima pemilih untuk mengantarkan hak demokrasinya di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. 7 orang anggota KPPS sebelumnya diambil sumpahnya oleh panitia pemungutan suara dari tingkat desa, terus bekerja dengan memeriksa seluruh logistik pilkada seperti surat suara dan daftar pemilih. Pengawas TPS yang berada di lokasi menyebut rangkaian kegiatan yang dilaksanakan KPPS yang menghadirkan petugas Linmas dan saksi telah sesuai dengan yang direncanakan oleh pihak KPU. Persiapan tersebut mengantarkan para pemilih secara bergiliran menyesuaikan jadwal dalam surat suara. Model C pemberitahuan KWT dipanggil petugas untuk memberikan pilihan di balik suara. Untuk saat ini di TPS 1 pemungutannya setelah proses tadi rekan-rekan KPPS melakukan sumpah, memang berjalan lancar. Sudah ada saksi dari tadi jam 7. Setelah itu dibuka kotak suara juga, semuanya sudah lancar. Untuk kami sih ya mulai dari lebih memperhatikan lagi lah kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran nanti yang akan terjadi, itu yang akan kita tekankan untuk lebih penelitian terhadap KPPS atau KPPS lagi. Belum ada permasalahan pada TPS 1 Kelurahan Saombo ini. Semua pemilih yang telah selesai memilih langsung pulang tanpa berkerumun di tempat, namun akan kembali sore nanti untuk menyaksikan perhitungan perolehan suara, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara maupun wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli. Pemirsa, Pilkada serentak di Kepulauan Nias sudah berlangsung sejak pagi tadi dan kita akan terhubung dengan kontributor Aliasa guna menyampaikan aktivitas apa yang tengah berlangsung di sejumlah TPS yang ada di Kepulauan Nias. Aliasa, bagaimana jalannya Pilkada serentak di Kepulauan Nias? Baik, Aliasa. Baik pemirsa dan juga Bapak, kita akan sambung dialog kita bersama lagi tentang kedamaian tentunya yang telah terjadi saat ini. Melihat proses pilkada hari ini berjalan dengan damai dan lancar, apakah itu merupakan bentuk dari masyarakat tingkat tingginya melek tentang politik sendiri? Iya, ya pilkada, pemilihan atau pemilu damai memang menjadi sesuatu yang penting ya, karena pemilu atau pemilihan ini kan sebenarnya arena konflik yang dilegalkan kan. Jadi kita menyediakan arena bertarung merebut kekuasaan bagi para peserta, tetapi arena konflik itu juga harus punya konsensus. Ujungnya ya hasilnya, hasil pilkada itu harusnya juga membuat semua pihak bisa menerima dan menjalankannya dengan damai. Tapi di sisi lain memang pemilihan yang damai itu tidak cukup hanya berlangsung damai ya. Pemilihan itu juga harus bisa
berjalan memenuhi prinsip-prinsip pemilihan, apakah dilangsungkan secara mandiri, jujur, adil, itu kan satu prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang kita. Dan sebenarnya itu fundamennya, apakah proses yang berlangsung damai ini, berlangsung meriah ini, sebenarnya rujukannya harus ke sana. Apakah kemudian dia berlangsung secara mandiri oleh penyelenggaranya, netral ya, imparsial, oleh pesertanya juga jujur ya, peserta penyelenggara jujur, penyelenggaranya adil, memperlakukan semuanya dengan baik, transparan, akuntabel. Ada sejumlah prinsip-prinsip yang harus sebenarnya kita bisa nilai dari proses pemilihan ini, dan itu sebenarnya bisa nanti kita saksikan dari seluruh tahapan yang sedang berlangsung ini ya. Dan apakah kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik oleh penyelenggara. Makanya sebenarnya salah satu hal yang kita harap adalah sukses dan damai. Di balik sukses dan damai ini sebenarnya apakah kemudian kita bisa mendapatkan hasil cepat dari proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU ya, karena ini kan sebenarnya pilkada, variabelnya tidak banyak seperti pemilu yang melibatkan partai, suara caleg, ya kan? Itu banyak lagi calegnya. Kalau ini kan hanya beberapa calon dan penghitungannya mestinya bisa cepat. Jangan sampai mestinya dikalahkan oleh quick count gitu kan. Kadang-kadang kan ini kan quick count lebih cepat, jadi orang terpengaruh merujuk ke sana, tapi hasil resmi kita kan memang harusnya masih berlangsung rekapitulasinya berjenjang. Nah, ini sebenarnya yang harusnya tantangan yang harus dibuktikan oleh KPU ke depan, mewujudkan hasil pilkada yang bisa lebih cepat, akurat, sehingga memang akuntabilitas, prinsip akuntabilitas itu bisa kita tunjukkan kepada publik, transparansi itu bisa kita tunjukkan kepada publik, dan dengan demikian bisa mengawalnya semua. Jadi proses rekapitulasi berjenjang tinggal dikawal karena sudah ada transparansi hasil dari TPS yang bisa disaksikan oleh publik. Baik Pak Benget, adanya tradisi doa bersama yang dilakukan oleh para tokoh dan paslon-paslon, apakah benar masyarakat memang ikut mengharapkan pemilihan yang damai? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, seluruhnya kita berharap pilkada itu sebagai arena konflik yang dilegalkan ya, yang diresmikan, itu memang ujungnya harus berlangsung damai, karena sekali lagi dia arena konflik yang kita resmikan dengan aturan-aturan. Kan aturan bermainnya, aturan konfliknya diatur. Pesertanya nggak boleh begini, pesertanya hanya bisa melakukan ini, kan itu diatur oleh KPU penyelenggara. Nah, oleh karena itu kita berharap semuanya berlangsung damai. Jadi selain teknisnya, persiapan teknis, kesiapan SDM di lapangan, maka kesiapan spiritual kan, kesiapan spiritual juga harus dilakukan ya, dengan doa tadi yang dilakukan oleh banyak elemen, oleh kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan, pemerintah, penyelenggara, itu semua melakukan upaya di luar diri kita kan, itu kan spiritual, memohon ridho, berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya proses politik ini bisa berlangsung tentram, damai, dan menghasilkan memang pilkada yang berkualitas. Baik Pak Benget Silitonga dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana damai dan lancarnya pilkada serentak pada 2024, kini kita terhubung oleh Aliasa yang sedang berada di Kepulauan Nias. Aliasa, silakan laporan tentang kedamaian pilkada serentak tahun 2024 di Kepulauan Nias. Aliasa, silakan. Ya, baik rekan-rekan di studio, saat ini saya sedang berada di kawasan Kepulauan Nias, tepatnya di Terdalam, Kabupaten Nias Selatan. Dapat saya laporkan untuk keseluruhan wilayah Kepulauan Nias saat ini, antara lain 4 kabupaten dan 1 kota telah menyelenggarakan pemungutan suara di Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai dengan yang direncanakan pihak Komisi Pemilihan Umum, bahwa pada pukul 7 tadinya pembukaan telah dilaksanakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan langsung saja masyarakat datang berbondong-bondong untuk mengantarkan hak pilih mereka, terutama mereka yang telah mendapatkan C pemberitahuan KWK atau surat undangan yang didistribusikan sehari sebelumnya. Tanpa sejak pagi tadi, antusiasme warga berdatangan dari berbagai pelosok dan mengikuti jadwal yang dibagi dalam 3 pola, yaitu pukul 7 sampai pukul 8, ada juga pukul 8 sampai 9, dan dalam interval 1 jam, sehingga pola pembagian ini membuat warga tidak harus berdesakan atau berkerumun di tempat pemungutan suara.
dapat saya laporkan untuk secara khusus tadi yang kami pantau di beberapa TPS pada wilayah Kota Gunung Sitoli, tepatnya di Kelurahan Ilir, Kelurahan Sombo, dan juga Kelurahan Pasar Kota Gunung Sitoli, dan beberapa juga desa yang berdekatan dengan kabupatennya. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli ini terdiri dari 92.679 dalam daftar pemilih tetap, dipastikan akan menjadi pemilih pada hari ini. Dan dari jumlah tersebut terbagi di dalam 259 tempat pemungutan suara, yang mana diantaranya adalah satu tempat pemungutan suara khusus atau TPS khusus di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Situasi terkini di sejumlah TPS umumnya berlangsung aman, di mana penyelenggaraannya dipantau oleh satuan pengawas dari Bawaslu dan juga dari pihak TNI Polri, dan ada petugas Linmas. Belum ada hal-hal yang berpotensi untuk mengganggu berlangsungnya pemungutan suara. Hanya saja khusus di tempat pemungutan suara khusus tadi atau di TPS khusus di Lapas, dalam pantauan kami sempat ada keluhan di mana ada kekurangan lembaran surat suara sebanyak 43 lembar suara. Karena hal ini dalam daftar pemilih tetap sebelumnya belum diprediksi apakah ada penambahan warga binaan. Ternyata dalam belakangan ini setelah penetapan daftar pemilih tetap telah terjadi pemindahan warga binaan sehingga menambah jumlah pemilih di lapas sendiri. Dan untuk mengantisipasinya, pihak penyelenggara yakni KPPS meminta surat suara tersebut dari TPS reguler yang berdekatan. Dan hingga saat ini setelah berakhirnya penghitungan suara beralih pada pemungutan suara telah beralih pada kegiatan penghitungan suara yang berlangsung sejak pukul 13 siang tadi, dan saat ini kami telah bergeser di wilayah Kabupaten Nia Selatan dengan jarak tempuh sekitar 3 jam dari Kota Gunung Sitoli, dan di beberapa tempat pemungutan suara tadi yang kami saksikan telah berlangsung penghitungan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan juga terpantau juga petugas keamanan melekat untuk melakukan pemantauan. Dari sisi... Baik, terima kasih Lesa atas informasinya. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Tentunya Pak Benget, kita ketahui bahwa Pilkada pada pagi tadi sudah berjalan lancar dan damai. Bagaimana harapan Bapak tentunya sampai kemudian nanti perolehan suara penetapan Pilkada 2024, siapa kepala daerah yang akan terpilih tentunya di Sumatera Utara dan juga di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara. Silakan Pak Benget. Ya, memang benar ya, sampai tadi kita ikuti perkembangan proses pemungutan suara. Tampaknya tidak menunjukkan ada suatu hal yang signifikan ya, bermasalah secara serius sampai hari ini ya, tapi kita nggak tahu nanti berita selanjutnya. Semoga ini menjadi pertanda bahwa pilkada kita di tahun 2024 ini berjalan dengan tertib, dengan baik. Tapi hal yang yang tampak tertib ini jangan menjadi bagian dari karena tidak antusias masyarakat, kan bisa juga cermin dari situ. Mudah-mudahan ini adalah karena memang satu kondisi yang benar-benar lahir dari kesadaran politik para pemilih. Dan yang kedua, saya kira soal bencana banjir yang tadi, saya kira itu banyak tempat itu harus mendapatkan respon dari penyelenggara. Jangan sampai nanti proses pemungutan suara yang tetap berlangsung di sana misalnya, itu kemudian menjadi dipersoalkan. Karena misalnya itu tidak memenuhi standar proses pemungutan suara. Nah, ini harus segera disikapi oleh penyelenggara supaya memunculkan kepastian kepada publik dan para peserta. Apakah ada tempat pemungutan suara atau daerah yang kemudian ada penundaan atau enggak. Ini karena sesuatu yang harus dideklar secara cepat oleh KPU supaya tidak memunculkan seakwa sangka. Karena peserta ini kan bisa juga menunggu seluruh hasil ini. Dan oleh karena itu harus dilakukan oleh penyelenggara dengan tepat supaya juga hak-hak para pemilih di tempat-tempat yang mengalami bencana, kebanjiran itu bisa tetap terpenuhi. Itu kan kewajiban penyelenggara. Nah, oleh karena itu ada proses mitigasi yang disiapkan oleh peraturan. Nanti kita tunggu apakah itu akan diterapkan atau bagaimana. Itu perlu yang harus dipertanggungjawabkan, diumumkan secara resmi oleh KPU. Yang ketiga saya kira adalah apapun hasilnya, para peserta tentu sudah berupaya semaksimal mungkin dalam proses pilkada ini, termasuk juga dalam kampanye ya, sudah selesai, sudah ada masa tenang dan hari ini rakyat sudah memutuskan pilihannya. Maka tentu kita berharap para peserta bisa menerima, bisa mengetahuinya
Dan jika ada hal-hal yang mungkin dirasakan ada kelemahan, kealpaan, atau kecurangan, atau penyimpangan, saya kira ada mekanisme konstitusional juga yang disiapkan oleh undang-undang, yaitu bisa menempuhnya lewat Mahkamah Konstitusi atau jalur MK untuk menggugat atau mempersoalkan hasil mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau dipersepsikan mungkin ada kesalahan atau kealpaan penyelenggara di sana. Jadi tidak perlu menempuh jalur-jalur di luar konstitusi ya, di jalanan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini arena kontestasi yang semua aturan, rules-nya itu sudah diatur sedemikian rupa, termasuk pencarian keadilannya. Itu sudah disiapkan pintu jalur Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini tinggal kita tunggu nanti hasil resminya oleh KPU, rekapitulasi berjenjang, dan semoga juga bisa cepat kita dapatkan. Dan apapun nanti hasil dari quick count, saya kira nanti yang sudah mulai berlangsung ini, maka hasil resminya memang harus kita tunggu rekapitulasi berjenjang dari KPU, yaitu tingkat kecamatan, nanti kabupaten kota untuk bupati dan wali kota, dan untuk gubernur kita tunggu rekapitulasi di tingkat provinsi. Baik, Pak Benget Tongai merupakan mantan Komisioner KPU Sumut 2013 hingga 2024. Tentunya harapan kita bersama agar pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan damai dan lancar hingga sampai keputusan hasil pemilu serentak 2024 ini tentunya Pak Benget Tongai dan juga pemirsa. Tentunya pemirsa kita akan hadirkan juga dan sekali lagi Pak Benget Tongai, saya ucapkan terima kasih telah hadir bersama kita pada hari ini dan selamat sore dan juga selamat kembali di aktivitas ya Pak Benget Tongai. Baik pemirsa dan juga pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita akan hadirkan narasumber kita selanjutnya yang merupakan seorang pengamat politik, yaitu Bapak Dr. Warjio setelah berita yang satu ini. Baik pemirsa, ratusan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli hari ini mengantarkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara khusus tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dari 259 tempat pemungutan suara di kota Gunung Sitoli, 1 diantaranya merupakan TPS khusus di dalam Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Sebanyak 200 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah mengantarkan hak pilihnya di TPS khusus tersebut. Salah seorang warga binaan Hasrat Jaya Tanjung mengatakan, ia dan rekan-rekannya dalam lapas memberikan hak pilihnya tanpa ada pengaruh dan intimidasi dari pihak manapun. Hal itu menurutnya lingkungan lembaga pemasyarakatan telah dapat dipercaya karena tidak melakukan politik praktis semasa tahapan pilkada, tetapi menjunjung tinggi kebebasan serta asas pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat benar-benar diindahkan dan dihargai. Melalui pilkada, warga binaan menginginkan dapat menghasilkan pemimpin yang baik. Baik gubernur kabupaten atau bupati dari pihak manapun belum ada kami ada dapat intimidasi, baik dari petugas maupun dari pihak lain, dari calon yang jadi pemenang hari ini belum ada pengaruh-pengaruh ya atau paksaan-paksaan untuk diintimidasi kepada kami yang ada di dalam lapas ini. Dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Toba, Polres Toba melakukan apel pergeseran pemasukan pengamanan TPS. Apel pergeseran pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya yang berlangsung di lapangan apel Mako Polres Toba kemarin. Pada apel pergeseran ini, selain personel Polres Toba melibatkan Pemkop Toba, Peleton TNI, AD Kodim 0210, TU, Pelton Satpol PP, dan Peleton Damkar. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya membacakan amanat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan, yang menyampaikan kesiapan dalam menjalankan tugas mulia menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan demokrasi di Sumatera Utara. Wahyu menjelaskan sebanyak 153 personel Polres Toba dilibatkan dalam OPT Mantap Raja Toba 2024. Khususnya pada tahap pemungutan suara, termasuk di dalamnya personel pengamanan TPS, posko, dan satgas. Ada beberapa daerah sebagai titik rawan secara geografis yang dipetakan Polres Toba saat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 seperti di daerah Horsik, Sigapiton, Sirungkungon, akses yang harus ditempuh melalui danau termasuk di Habernas dan Sibije. Hujan diperkirakan akan menghambat pendistribusian logistik.
Usai memberikan arahan, Kapolres Toba langsung melakukan pemeriksaan kelengkapan perorangan dan lapangan seluruh personel yang akan melaksanakan pengamanan TPS. Kita seperti tadi disampaikan pada saat apel, jadi untuk terkait dengan pilkada ini Polres Toba dikerahkan, termasuk juga ada personel dari Samapta Polda dan juga dari Brimob Sumur. Nah, ini bertujuan untuk sebagai penambah kekuatan manakala diperlukan, barangkali untuk patroli ataupun pengamanan mako ataupun situasi khusus lainnya, termasuk apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya ada di tempat lain di Palas ataupun di Karo ada bencana sehingga ada perlu personil untuk menangani hal itu. Nah, salah satunya mereka bisa digunakan. Terlepas juga dari untuk perbantuan pengamanan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Pemirsa, sebanyak 10 tempat pemungutan suara di Kelurahan Panyabungan 2 terpantau sepi dari kunjungan masyarakat yang ingin memberikan hak suaranya. Beginilah suasana kondisi di tempat pemungutan suara 2 di lingkungan 1 Kelurahan Panyabungan 2 Kabupaten Mandailing Natal. Terlihat sepi warga yang hendak memberikan hak suaranya terpantau sejak dibukanya TPS 02 Panyabungan pada pukul 8 pagi tadi hingga siang pukul 11 dini hari. Terhitung 130 pemilih yang hadir dari 395 pemilih. Padahal waktu pemilihan atau memberikan hak suara ke TPS hanya sampai pukul 1 siang. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukari Nasution bersama keluarga juga memberikan hak suara di TPS 02 di lingkungan 1 Kelurahan Panyabungan. Jadi tentu itu yang terbaik, ya, siapapun yang terpilih, saya berharap untuk melanjutkan, untuk mana yang baik dilanjutkan, mana yang tidak baik diabaikan saja, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting niat kita, niat para pemimpin ke depan nanti bagaimana membangun Mandailing Natal, terutama mensejahterakan masyarakat Kabupaten Natal. Itu yang terpenting. Atas komitmen, visi misi yang tertuang dalam komitmen mereka tentu harus diwujudkan. Ya. Sementara di TPS 10 di lingkungan 6 Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan 2 Mandailing Natal juga terlihat sepi. Baik pemirsa, untuk mengetahui kondisi pemilihan di Mandailing Natal, kita sudah terhubung dengan rekan kita Agus Salim. Agus Salim, silahkan dengan laporan Anda. Ya, siap. Pemirsa dari Sumatera Utara, dapat saya sampaikan sore ini di Kelurahan Panyabungan 2, TPS 06, dapat saya sampaikan saat ini petugas KPPS sedang melakukan penghitungan suara untuk Gubernur Sumatera Utara. Sejauh ini belum selesai perhitungan, masih terus berlanjut. Untuk pemilihan bupati, setelah ini akan dilakukan pemilihan bupati, perhitungan suara bupati, nanti setelah ini akan dilakukan. Seterusnya ini kita lihat masyarakat antusias menyaksikan, begitu juga dengan saksi-saksi para paslon menyaksikan perhitungan. Sebelumnya tadi pagi pantauan kita di beberapa TPS di Kelurahan Panyabungan 2 sangat sepi. Sangat sepi partisipasi masyarakatnya. Beberapa masyarakat kita konfirmasi secara lisan, alasan mereka itu karena mengharapkan adanya uang money politik, cuman karena tidak ada mereka lebih milih tidak mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Dan untuk keamanan sendiri di wilayah Mandailing Natal, konfirmasi kita dengan aparat kepolisian masih terpantau aman dan kondusif. Sementara cuaca untuk sore ini alhamdulillah di Mandailing Natal cuaca terik panas matahari, tidak ada tanda-tanda hujan atau apa yang membuat para petugas nanti mengoper dari TPS untuk ke tingkat kecamatan. Sampai di situ dapat saya sampaikan dari Mandailing Natal, saya kembalikan ke studio TPRI Sumatera Utara.
Baik Agus Salim, terima kasih atas laporannya dari Mandailing Natal. Baik pemirsa, kita sedang bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu salah satu pengamat politik di Sumatera Utara, yaitu Dr. Warjio. Baik, selamat sore Dr. Warjio. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah dokter, terkait dengan pemilihan Pilkada tahun 2024 ini, terlihat seperti aman dan damai. Kita lihat apakah itu mengurangi atau tidak tugas kepolisian? Ya, tentu dengan suasana aman, kita semua berharap bahwa pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi bukan hanya harapan pihak kepolisian saya kira, tapi itu harapan kita semua ya, bahwa pilkada di Sumatera Utara terutama bisa berjalan dengan baik dan aman, sehingga kemudian proses-proses selanjutnya ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya tentunya Pak Dr. Warjio, tentunya kita lihat bahwa animo masyarakat di beberapa TPS sangat sepi untuk datang ke TPS masing-masing. Apa yang menyebabkan situasi tersebut, Pak Warjio? Ya, TPS di dalam kontestasi ya pemilu, dan terutama kita bicara sekarang terkait dengan pilkada, sebenarnya banyak ditentukan oleh beberapa hal. Kenapa kemudian rame ya, atau kemudian juga sepi gitu kan. Tentu pertama mau atau tidaknya ya masyarakat untuk bisa datang ke TPS tersebut. Nah ini juga harus kita cross check gitu. Mau atau tidak datang misalnya apakah dia juga sudah tercatat gitu kan di TPS yang bersangkutan gitu. Dan ini juga menentukan juga misalnya TPS tersebut terlampau jauh dari tempat tinggalnya. Ini juga akan mempengaruhi gitu ya masyarakat mau datang atau tidak. Yang kedua tuh ini harus juga dilihat misalnya pengaruh alam ya. Seperti sekarang ini kan kita diguyur hujan terus menerus gitu ya, dari tadi malam sampai dengan pagi ini malah beberapa kawasan itu banjir, dan juga di beberapa tempat di TPS itu juga tergenang gitu. Jadi saya kira ini juga mempengaruhi masyarakat untuk mau datang atau tidak gitu, karena kalaupun dia misalnya datang ke tempat seperti itu, ini mungkin berbahaya bagi dia atau mungkin pihak keluarganya sehingga tidak mau datang ke tempat TPS itu. Yang ketiga saya kira ini terkait dengan persoalan kinerja politik ya, dari calon baik yang terpilih atau bahkan misalnya calon baru itu tidak memberikan harapan tertentu, jadi memberikan apatisme tersendiri bagi para pemilih. Yang keempat saya kira ini juga banyak dipengaruhi beberapa juga yang berkaitan dengan hal yang alami, misalnya meninggal kan sudah tidak juga dia akan datang gitu. Dan demikian juga misalnya kalau kita perbandingkan misalnya jumlah pemilih ya, kalau kita bandingkan misalnya pemilih di masa pemilu 2024 yang lalu, legislatif dan presiden, demikian juga dengan pilkada sekarang ini kan jumlah pemilihnya itu relatif turun gitu ya. Sementara kita lihat di pilkada jumlah pemilih perempuan itu dari data ya DPT-nya itu ternyata lebih banyak perempuan gitu. Jadi memang tergantung isu-isu yang berkembang dan juga terkait dengan faktor alami yang saya kira memang tidak bisa dipungkiri itu. Baik Pak Warjio, tadi saya kutip bahwa terdapat peran dari para calon pemimpin untuk menggait para pemilih untuk datang ke TPS. Apakah ada hal yang kurang sehingga para masyarakat bersikap apatis kepada calon pemimpin atau tidak mengenal sama sekali calon pemimpin yang akan dipilih di daerahnya masing-masing, Pak Warjio? Iya, kalau kita berbicara persoalan calon pilkada, tentu yang kita harus lihat ini adalah rujukannya itu partai-partai politik yang mengusung atau partai politik yang mengusung ya secara undang-undang. Kalau memang calon yang diusung itu betul-betul bisa memberikan harapan kepada masyarakat, percaya gitu ya, misalnya kalau katakanlah yang dia sudah pernah memimpin, maka itu akan menjadi track record yang baik juga, referensi masyarakat bisa memilih kembali. Tetapi kalau misalnya dia tidak bagus gitu ya, masyarakat juga tidak memberikan suaranya atau dukungannya kepada calon tersebut. Nah oleh karena itu saya memandang penting ya, partai-partai politik itu atau gabungan partai politik sebagaimana diatur oleh undang-undang harus betul-betul menampilkan calon yang bisa dipercaya oleh masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat atau pemilih untuk bisa mendukungnya. Sehingga kalau kemudian partai yang tidak disenangi ya gitu ya, karena kinerja yang kurang baik misalnya atau calon baru misalnya tapi juga tidak memberikan harapan, masyarakat juga tidak akan memberikan dukungannya. Baik dokter, apakah latar belakang dari keluarga, agama juga etnis itu menjadi salah satu faktor masyarakat berpartisipasi atau tidaknya dalam pemilihan Pilkada 2024? Seberapa besar pengaruh hal itu terhadap pemilihan tahun ini? Saya kira dalam konteks di Indonesia ya, dan beberapa hasil penelitian yang kami lakukan, memang faktor-faktor agama, keluarga,
demikian juga dengan lingkungan, ya pendidikan politik gitu ya. Sejauh mana informasi yang didapat itu sangat mempengaruhi masyarakat gitu ya, preferensi politiknya itu mau memilih siapa gitu. Semakin banyak dia misalnya mendapatkan informasi, maka semakin bagus dia untuk bisa memberikan preferensi politiknya itu kepada calon-calon tertentu sebagaimana yang dia dapatkan seperti itu. Jadi memang Sumatera Utara karena masyarakatnya yang beragam ini juga menjadi faktor penting gitu ya, berbasis keluarga atau bahkan juga berbasis agama dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jadi saya kira memang faktor-faktor itu sangat mempengaruhi. Baik Dr. Wajid, terima kasih informasinya. Tentunya kita masih ingin mengetahui tentang bagaimana tentang keadaan perpolitikan yang ada di Sumatera Utara, tapi tentunya setelah berita yang satu ini, pemirsa. Baik pemirsa, warga di Jalan Kampung dalam lingkungan 8 Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor yang terdaftar di TPS 036 tetap antusias mendatangi TPS walau hujan mengguyur kawasan itu. Hujan yang mengguyur kawasan itu sejak malam tadi dan masih berlangsung hingga pagi tadi tidak menyurutkan semangat para warga yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024. Warga secara bergantian datang ke lokasi ini dengan menunjukkan undangan yang telah dimiliki dan petugas langsung mencocokkan nama yang terdapat di undangan. Setelah mencocokkan nama yang tertera di undangan, warga yang memiliki hak pilih langsung memberikan 2 kertas suara, yakni pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Setelah warga memberikan hak pilihnya di bilik suara, warga diwajibkan untuk mengecupkan jari ke tinta yang telah disediakan petugas sebagai bukti bahwa telah menyalurkan suaranya di tempat pemungutan suara. Seluruh petugas yang berada di TPS terlihat sangat semangat dalam melayani semua warga yang memiliki hak pilih agar lancar dalam menyalurkan hak pilihnya. Meski hujan masih mengguyur kawasan Kuala Bekala pagi tadi, setiap warga yang telah menyalurkan hak pilihnya di bilik suara pemilih langsung meninggalkan TPS. Menurut petugas TPS 036 Jalan Kampung dalam Kelurahan Kuala Bekala, warga yang hendak memberikan hak pilihnya akan diberikan waktu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kawasan pemukiman warga Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang dikepung banjir akibat meluapnya luapan air sungai Kampung Lalang sejak pagi dini hari tadi. Beginilah suasana kondisi pemukiman warga Desa Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang digenangi air sehingga warga bersiaga dan berupaya menyelamatkan harta yang berharga ke tempat yang aman. Air yang tidak kunjung surut membuat warga enggan untuk beraktivitas keluar rumah, apalagi kondisi air semakin bertambah. Sementara itu, akibat derasnya air luapan sungai Kampung Lalang ini menutupi hingga ke badan jalan, membuat pengendara enggan untuk melintasi yang mengkhawatirkan mogok di bagian mesin kendaraannya. Salah seorang warga, Hasan Hamdi, mengatakan kondisi banjir terjadi sejak pagi dini hari tadi akibat luapan air sungai Kampung Lalang. Aktivitas masyarakat sangat terganggu, apalagi hari ini hari pilkada, jadi semua terganggu. Hujan pun belum berhenti juga, mungkin ada 50% masyarakat yang bisa hadir ke TPS. Banjir, kebanjiran kami, Pak. Nggak bisa nyuci. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi kondisi banjir ini tidak terjadi lagi yang dianggap dapat mengganggu aktivitas warga dan berpotensi terjadinya gangguan kesehatan pada warga tengah musim penghujan saat ini. Ya, pemirsa, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pemilih tetap yang banyak. Lantas bagaimana antusias masyarakat dalam penyalurkan hak pilihnya dan bagaimana pula proses perhitungan suara yang berlangsung saat ini? Silakan laporannya kami ekspresikan kepada Zulfi Habris. Halo. 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 Baik, silakan Zulfi Hafiz atas laporannya. Halo. Halo. Silakan Zulfi atas laporannya. Zulfi, apakah mendengar suara dari studio? Silakan Zulfi atas laporannya. Bapak pemirsa, untuk melihat bagaimana antusias masyarakat Deli Serdang yang merupakan pemilih tetap terbanyak di Sumatera Utara, kali ini kita telah terhubung kepada kontributor kita yaitu Zulfi Hafiz. Zulfi Hafiz, silakan atas laporannya.
Baik, dapat kami sampaikan. Terima kasih Ahmad Taufik dan Ainun Sapina. Selamat sore juga para pemirsa. Dapat kami laporkan pada hari ini 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang sudah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 1.439.399 orang. Dari jumlah itu terdapat 728.492 pemilih yang merupakan pemilih perempuan dan sisanya 710.904 orang adalah pemilih laki-laki. Jumlah pemilih tersebut berasal dari 22 kecamatan di 394 desa dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam proses pemilihan itu telah disiapkan 2.780 tempat pemungutan suara. Untuk jumlah pemilih di desa Dalu 10B sebanyak 6.663 orang, sementara kehadiran di 10 TPS berjumlah 2.140 orang pemilih. Sementara di desa Dalu 10B terdapat 12 TPS, namun 2 TPS yaitu TPS 9 dan TPS 10 di dusun 9 terkendala akibat banjir yang menggenangi pemukiman tersebut dan direncanakan akan dilakukan pemilihan ulang atau PSU. Adapun TPS 9 dengan jumlah 588 pemilih, sementara TPS 10 berjumlah 577 pemilih. Baik, Supriyapis, apakah ada TPS yang dilakukan pemilihan ulang karena telah terjadi banjir di daerah TPS tersebut, Supriyapis? Ya, untuk pemilihan ulang di 2 TPS tersebut direncanakan pada 10 hari ke depan setelah pada hari ini ditetapkan oleh KPU. Baik, Supriyapis, terima kasih atas laporannya. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, kita kembali lagi dengan Dr. Warjio. Dokter, baik, mengingat tingginya partisipasi di Deli Serdang sebagai pemilih paling tinggi di Sumatera Utara ini, apa hal yang seharusnya dilakukan oleh KPU Deli Serdang untuk menyikapi agar partisipasi pemilih di Deli Serdang tetap tinggi? Saya kira memang di samping yang saya sebutkan faktor-faktor kenapa orang tidak datang ke TPS, ya tentu secara institusi peran seperti KPU juga penting, ya, bagaimana kemudian bisa mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada ini kepada masyarakat sampai kemudian pada hari pemilihan dan mendorong masyarakat untuk bisa datang. Saya kira itu beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, saya kira juga harus melibatkan pengawas pemilu, ya, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa pelaksanaan pemilu itu bisa dilaksanakan secara benar dan kemudian berkualitas. Dan tentu saja juga dari sisi pengawasan kedua-dua institusi ini, DKPP juga berperanan penting. Karena bagaimanapun kedua institusi Bawaslu dan KPU ini kan diawasi oleh DKPP, sehingga kemudian masyarakat yakin bahwa kedua institusi ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya kira juga peran partai politik, ya, sebagai bagian daripada mesin politik yang bisa menggerakkan para pemilih. Demikian juga bersama dengan calon itu bagian penting juga untuk tetap bisa mendorong masyarakat bisa datang, sehingga kemudian harapan partisipasi politik itu tinggi, terutama di Deli Serdang. Perlu diketahui, ya, Deli Serdang ini memberikan sumbangan suara terbesar di Sumatera Utara sebagaimana tadi telah disebutkan. Jadi para pemilih partai-partai politik, ya, itu selalunya memang mengkonsentrasikan salah satu tempat yang harus mendapat perhatian mereka itu adalah Deli Serdang. Karena apa? Ya, jumlah pemilihnya itu cukup tinggi gitu, bahkan tertinggi di Sumatera Utara. Tapi kemudian juga kita harus lihat juga faktor-faktor lain seperti yang saya sebutkan gitu, ya. Faktor alam, calon, demikian juga mesin politik yang dilakukan itu sangat mempengaruhi juga. Apakah masyarakat mau datang atau tidak ke tempat TPS, apalagi ya terus terang suasana kita rasakan, ya, seperti hujan sekarang ini juga mempengaruhi juga orang mau datang atau tidak itu. Jadi persoalan tersendiri itu. Baik, Pak Dr. Warjio, kita melihat banyaknya banjir yang ada di Deli Serdang. Apakah itu mempengaruhi tentang suksesnya pemilihan serentak tentunya khusus di Kabupaten Deli Serdang, Pak Dokter?
Iya, gangguan alam dalam kaitan ini banjir yang kita rasakan sekarang ini, menurut saya sih ini akan mempengaruhi. Berapa banyak itu belum tahu sebab belum ada satu data dan yang diketahui ya, kecuali nanti misalnya hasil pengumuman di TPS secara resmi ya melalui Realcon itu bisa disampaikan oleh KPU terutama untuk kawasan di Deli Serdang itu. Tapi saya kira memang dengan adanya gangguan alam atau katakanlah banjir seperti ini itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau target tertentu yang sudah ditetapkan misalnya di Kabupaten Deli Serdang itu persentasenya saya kira ini akan menurun akibat salah satunya persoalan banjir ini. Baik Pak Dr. Wajo, tadi selain banjir dan alam, terdapat juga pengaruh dari partai politik. Apakah ada dinamika partai politik nasional yang mempengaruhi pilkada serentak di Sumatera Utara tentunya pada tahun ini, Pak Warjo? Iya, sistem politik kita itu kan menjadi bagian penting ya dalam analisis politik kita. Artinya partai-partai yang ada di daerah itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan partai di pusat gitu. Dalam hal apa? Banyak, salah satunya itu misalnya keputusan pusat bersama daerah atau pimpinan partai di daerah itu misalnya mencalonkan calon tertentu di daerah itu yang kemudian diputuskan oleh pusat tetapi tidak mencerminkan harapan masyarakat. Itu juga salah satu poin penting kenapa masyarakat misalnya jika diberikan pilihan untuk mau mengikuti atau tidak atau bisa memilih atau tidak, barangkali mungkin dia tidak akan memberikan pilihannya sebab dia akan merasa kecewa dengan calon yang menurut dia itu tidak capable gitu ya, sehingga kemudian dia tidak memberikan kepercayaannya itu gitu. Jadi saya kira faktor pusat ini juga sangat mempengaruhi karena sistem politik kita dipengaruhi oleh pusat. Yang kedua saya kira persoalan isu ya. Jadi isu di Jakarta itu juga akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di daerah terutama pemilih. Persoalan apa? Mungkin persoalan korupsi gitu ya. Penyalahgunaan wewenang yang ada di Jakarta yang itu dilakukan misalnya oleh partai politik pusat yang dia itu juga punya koneksi atau memberikan dukungan terhadap calon tertentu di daerah sehingga kemudian masyarakat tidak lagi memberikan pilihannya atau mempercayai gitu ya terhadap calon di daerah. Makanya sebenarnya apa yang terjadi di pusat ini juga akan mempengaruhi di daerah. Oleh karena itu sinergisitas antara isu politik di pusat yang positif akan memberikan dampak yang positif pula. Tapi kalau kemudian misalnya isunya negatif di Jakarta misalnya, maka juga ini akan berdampak ke calon gitu ya. Karena calon yang ditetapkan di daerah itu keputusannya ditentukan oleh pusat. Baik Pak Warjo, adanya 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini, kira-kira daerah mana saja yang menjadi pusat perhatian di pilkada kita kali ini? Kalau bagi partai politik dan juga calon-calon, sederhana saja, daerah-daerah yang menjadi perhatian itu adalah daerah yang sumber suara itu besar. Kita bisa sebutkan, tadi salah satunya adalah Deli Serdang, kemudian dia Kota Medan, kemudian juga Kabupaten Langkat dan Binjai gitu. Ini sumber-sumber suara yang bisa mendapat atau mendulang dukungan tertentu ya kepada calon tertentu untuk bisa secara maksimal mendukung mereka. Jadi kalau partai politik ataupun gabungan partai politik yang mencalonkan calonnya tertentu, misalnya untuk Provinsi Sumatera Utara, pemilihan gubernur, konsentrasinya tetap pada wilayah-wilayah yang kita sebutkan itu. Karena ini memang suaranya sangat besar sekali. Baik, Pak Dr. Warjo, terima kasih atas informasinya. Tentunya pemirsa kita akan lanjutkan dialog kita setelah berita yang satu ini pemirsa. Baik pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Toba berjalan dengan aman dan kondusif tanpa menunggu antrian hari ini. Pantauan di lapangan meski di seputaran daerah Kabupaten Toba dengan kondisi hujan, masyarakat tetap antusias untuk memberikan hak pilihnya. Salah seorang anggota PPS Kelurahan Pasar Porsea, Santo Putra Marpau mengatakan, masyarakat tidak sempat antri dikarenakan pemilih sebelumnya telah dijadwalkan sesuai dengan surat undangan yang dibagikan. Santo juga menjelaskan perhitungan suara akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Santo menambahkan daftar pemilih tetap di Kelurahan Pasar Porsea sekitar 1.442 jiwa hingga saat ini sudah mencapai 60%. Santo berharap pengiriman kotak suara nantinya berjalan lancar. Kalau untuk saat ini belum bisa kita pastikan, tapi kalau yang datang sekarang udah di atas 50% lah. Baik. 60 ke atas lah. Kalau kendala, ya kendala biasa aja, enggak pala kendala lah karena cuaca aja lah. Cuaca aja pengiriman kotak suara kan kita harus hati-hati karena hujan, situ aja pengaruh karena cuaca dingin. Jadi
semua kan, tapi mungkin hujan dulu berhenti ya, jadi ada yang cepat, ada yang agak lambat lah hujan ada. Masih menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, kembali dengan Dr. Warjio. Baik, Dokter, adanya perbedaan dari pemilu 2024 dengan 2019, kira-kira perbedaan yang signifikan itu apa, Dokter? Ya, kalau kita lihat dalam konteks jumlah pemilih ya, jumlah pemilihnya ini ada mengalami perubahan, terutama mengalami penurunan dari sisi pemilih itu sendiri gitu ya. Angkanya saya kira itu memang tidak terlampau besar, tetapi saya kira juga itu sangat penting ya dari sisi pemilih. Yang kedua tentu saja karena di pemilu 2019 itu terkait gitu ya dengan pemilihan legislatif dan juga presiden, eksekutif. Tentu saja ini juga dari sisi harapan pemilihnya berbeda ya. Kalau waktu itu kan partai politik itu memang cenderung untuk bersama-sama dengan calon legislatifnya bisa memenangkan banyak kursi, demikian juga dengan dukungan terhadap calon presiden yang telah ditetapkan oleh partai politik. Tentu saja itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian partai-partai atau individu-individu yang mendukung calon legislatif itu berusaha agar bisa terpilih. Nah, kalau di Pilkada 2024 ini kan konsentrasinya penuh pada calon kepala daerahnya, sehingga kemudian gabungan partai politik atau partai politik itu sendiri gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka berusaha bahwa calonnya itu bisa menang di dalam kontestasi itu, sehingga kemudian kita melihat misalnya untuk di provinsi ini kan kita melihat calonnya itu cuma 2 gitu ya, dan tentu saja pilihannya tidak banyak gitu. Untuk di pemilu 2019 saya kira itu kan calon legislatifnya itu juga banyak gitu ya, terkait juga kita memilih ada DPD, demikian juga dengan presiden. Jadi saya kira dari sisi spirit gitu ya, menurut saya spiritnya itu di pemilu 2019 lebih kental. Karena apa? Yang mau dipilih memang ini terkoneksi langsung dengan kepentingan masyarakat pemilih. Misalnya saudaranya atau keluarganya maju menjadi caleg gitu ya, sehingga kemudian harus dipilih. Sementara kalau di pilkada ini kan konsentrasinya pada untuk pemilihan kepala daerah yang ikatannya itu belum tentu sekuat pada masa pelaksanaan di pemilu 2019. Jadi saya kira seperti itu. Baik, Dr. Warjio, terkait dengan adanya 6 daerah dari antara 33 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, ada 6 daerah yang paslonnya tunggal. Menurut Dr. Warjio, apa tanggapan beliau tentang hal itu? Saya kira dari sisi proses demokrasi ini satu kemunduran ya, sebab demokrasi itu kan memberikan kesempatan kepada para pemilih, masyarakat untuk bisa memilih mana calon yang terbaik gitu. Dan kalau cuma ada 1 dari 6 daerah, saya kira memang kita mengalami kemunduran proses demokrasi, karena seharusnya demokrasi memberikan banyak pilihan gitu. Yang kedua saya kira juga ini bisa berdampak pada partisipasi pemilih itu sendiri gitu. Tapi kita datanya belum ada ya, sebab belum diumumkan nantinya berdasarkan real count ya yang disampaikan nanti oleh KPU. Tapi saya kira kalau dengan hanya 1 calon ini ada keengganan ya dari berdasarkan survei-survei yang kita lakukan, masyarakat terlampau atau tidak begitu antusias gitu karena hanya menampilkan 1 calon, dan saya kira itu menjadi catatan kita terutama partai politik ke depan agar bisa juga memberi kesempatan kepada banyak calon yang lain sehingga masyarakat bisa banyak memilih. Baik Pak Warjio, kalau melihat dari visi misi para calon pimpinan daerah kita ini sangat visioner sekali. Tapi bagaimana pada pelaksanaannya ini sangat kurang untuk mewujudkannya. Bagaimana akibatnya atau kenapa bisa terjadi kedemikian? Mungkin ini sebagai pesan juga kepada calon pemimpin yang terpilih. Yang pertama harus kita ketahui ya bahwa visi misi itu adalah dokumen resmi yang diajukan oleh calon ya, dukungan partai politik kepada KPU. Artinya kalau dia terpilih secara undang-undang memang dia wajib untuk bisa melaksanakan itu, baik di level
provinsi ataupun kabupaten kota yang kemudian kalau dia terpilih itu di pemerintahannya itu berdasarkan dinas-dinas harus melaksanakan seperti itu. Nah, persoalannya memang ketika dia terpilih mungkin ada beberapa faktor, persoalan biaya ya, ketidakkemampuan kinerja kepala daerah yang terpilih sehingga kemudian itu dia tidak memberikan satu harapan visi misinya itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi persoalan besar ya, karena calon-calon kepala daerah itu biasanya dipilih itu mendekati masa proses penutupan di KPU, dia tidak begitu mengenali gitu ya visi misinya itu. Bahkan gitu ya, ada kecenderungan visi misinya itu yang menyiapkan orang lain atau bahkan tim sukses atau mungkin kelompok tertentu yang saya kira itu belum begitu menjiwainya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di debat itu banyak calon ya kepala daerah itu yang debat dia nampak belum bisa memahami, menguasai materi, bahkan pertanyaan-pertanyaan diberikan lawannya juga dia tidak bisa memberikan satu perspektif ya. Dan apalagi nanti kita harapkan ketika dia terpilih gitu. Jadi saya kira ini menjadi poin penting kita bahwa partai-partai politik ataupun gabungan partai politik yang mencalonkan calon tertentu sebaiknya memang harus betul-betul menyaring calon itu jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kemudian visi itu paling tidak bisa dibicarakan bersama ya oleh partai-partai politik bersama calon itu sendiri sehingga kemudian bisa memberikan keyakinan untuk dia terpilih nanti bisa melaksanakan apa yang divisi-misikan itu. Baik Pak Dr. Wadjo, untuk terakhir mungkin harapannya kepada calon pemimpin yang sedang berkontestan untuk bagian terpilih maupun nanti yang tidak terpilih, bisa diberikan harapannya Pak? Saya kira ini tentu harapan kita semua, siapapun nanti ya yang terpilih berdasarkan hasil keputusan real count oleh KPU ya itu memang betul-betul harus menjalankan janji-janji politiknya, bukan hanya sekedar gaya-gaya di dalam mempersiapkan visi misinya itu, tetapi juga menjalankannya secara baik karena dia sudah terpilih dan secara undang-undang dia harus melaksanakan seperti itu dan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bukan hanya sekedar janji. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Jadi janji tidak akan berarti tanpa ada pelaksanaan yang nyata. Ya. Baik Pak Dr. Wadjo, terima kasih atas harapannya. Sama-sama. Tentunya terima kasih juga atas informasinya kepada para pemirsa dan kita juga berharap bahwa pemimpin daerah yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang terbaik tentunya pilihan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Wadjo atas telah kehadirannya bersama kita di TVRI Sumatera Utara. Selamat sore dan juga selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih akan ada informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Baik pemirsa, warga Kota Sibolga tampak antusias menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024. Ini terlihat di tiap-tiap TPS yang tersebar di Kota Sibolga, tampak antrian warga yang ingin menggunakan hak pilihnya, seperti di TPS 06 Kelurahan Pancuran Bambu dan TPS 01 di Kelurahan Pancuran Dewa. Di dua TPS tersebut terlihat antrian warga di pintu masuk ke TPS. Diketahui pada TPS 6 Kelurahan Pancuran Bambu terdapat 516 orang pemilih. Sedangkan di TPS 01 di Kelurahan Pancuran Dewa tercatat 522 orang pemilih. Dan Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Tumban Tobing pada Pilkada tahun ini ikut bertarung menggunakan hak pilihnya di TPS 06. Kita lihat pantau sampai hari ini suasananya aman-aman, kondusif, dan tapi antusias masyarakat datang ke TPS cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 80% jumlah pemilih datang ke TPS di Kota Sibolga. Baik pemirsa, kita kembali melihat bagaimana situasi pilkada yang berada di Labusel, Labuan Batu Selatan. Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan kami. Silakan Samsul atas laporannya. Bapak pemirsa, informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Wilayah Sumatera Utara 1 telah dirangkum oleh tim redaksi kami, berlaku pada hari Kamis 28 November 2024.
Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afrija, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Sumatera Utara berlaku hari Kamis 28 November 2024. Pada pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Karo, Kota Gunung Sitoli, Labuan Batu Selatan, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Medan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 98%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 26 November 2024 tidak ada titik panas. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pesisir timur, pegunungan, pantai barat, lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadi banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Aini Supina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.